makhluk hidup. 1. Bernapas atau respirasi. Makhluk hidup adalah makhluk yang bernapas atau melakukan respirasi. Contohnya manusia. Saat bernapas, manusia dapat merasakan terjadinya proses pemasukan udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Udara yang keluar dari paru-paru mengandung karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang dihirup digunakan untuk oksidasi zat makanan di dalam tubuh agar memperoleh energi yang dapat digunakan untuk aktivitas hidup. 2. Bergerak. Bergerak adalah ciri-ciri makhluk hidup berikutnya. Contohnya, manusia dapat bergerak dengan tangan dan kaki. Sementara hewan dapat bergerak dengan berbagai alat geraknya seperti burung dengan sayap dan kakinya, lalu ikan dengan siripnya, hingga ular dengan tubuhnya. 3. Butuh makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, meski dalam bentuk yang beragam dan tidak sama satu sama lain. Makanan ini digunakan untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, hingga bertumbuh. Tak hanya jenis makanan yang berbeda-beda, masing-masing makhluk hidup juga memiliki cara memperoleh dan memproses makanan yang berbeda-beda. Contohnya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintes. Hewan dan manusia tidak bisa melakukan fotosintesis, tetapi dapat memperoleh makanan dengan memanfaatkan tumbuhan maupun hewan lain. 4. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan berat kering sel makhluk hidup yang bersifat tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan terjadi pada semua makhluk hidup, bahkan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, yaitu dengan bertambahnya volume dan ukuran sel yang dimilikinya. Sementara, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh dalam proses pertumbuhan. 5. Berkembang biak atau reproduksi. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah dapat berkembang biak atau dapat melakukan proses reproduksi. Tujuannya untuk menjaga kelangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Cara makhluk hidup berkembang biak sangat beragam. Misalnya, tumbuhan secara aseksual dan seksual, sementara hewan dan manusia secara seksual. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup merupakan makhluk yang peka terhadap rangsangan, bahkan dapat merespon rangsangan yang didapatnya. Hal ini karena makhluk hidup memiliki indera masing-masing. Contohnya, manusia memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, mulut untuk berbicara, hingga tangan dan kaki untuk bergerak. Yang ketujuh, tersusun dari sel. Makhluk hidup tersusun dari sel, baik yang hanya satu sel atau uniseluler, seperti Paramecium, amuba, dan Euglena, maupun yang memiliki banyak sel atau multiseluler, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sel ini kemudian berkembang melalui pembelahan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ke depan. Yang kedelapan, melakukan metabolisme. Setiap makhluk hidup melakukan metabolisme atau cara memproses makanan. Tujuannya untuk mempertahankan hidup. Salah satu tanda metabolisme pada manusia adalah dapat menghasilkan energi dan makanan yang dimakan. Kemudian, energi yang sudah tak terpakai akan dibuang dalam bentuk limbah. Yang kesembilan, menghasilkan zat sisa. Makhluk hidup melakukan proses biokimiawi dalam tubuh yang dapat menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan.
Proses pengeluaran zat sisa, metabolisme, tubuh ini disebut dengan ekskresi. Contohnya, manusia menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Hal ini dikeluarkan ketika bernapas, berkeringat, sampai mengeluarkan urin. Yang ke-10, beradaptasi. Makhluk hidup juga beradaptasi dalam kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contohnya, manusia berusaha membaur dengan manusia lain untuk melakukan aktivitas.